Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jumpa kali ini nama saya Aditya Penugraha dengan NIM 2415110. Nama saya Gian Ginanjar dengan NIM 241151023. Di sini kami akan membahas tentang laporan keuangan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Silakan disimak. Dan satu lagi Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau individu dalam suatu periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang posisi keuangan dan hasil usaha kepada pihak internal maupun eksternal seperti manajemen, investor, kreditur, dan pemerintah. Di sini saya akan membacakan aset lancar PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk pada tahun 2010 dan 2009. Di sini aset lancarnya ada kas dan setara kas pada tahun 2010 itu ada di angka 926 juta. Di 2009 itu ada 972 juta. Di deposito berjangkanya ada 222 juta pada tahun 2010, pada tahun 2009-nya di angka 147 juta. Terus ada peluang pihak ketiga itu yang seperti usaha dan lain-lain sebesar 1 juta pada tahun 2010, di tahun 2009-nya sebesar 8 juta. Terus di persediaan ada di angka pada tahun 2010 di angka 666 juta, di angka 2009 ada 618 juta. Di sini ada jumlah aset lancarnya di tahun 2010 di angka 2,2 miliar. Di tahun 2009 di angka 2,1 miliar. Nah, di sini ada aset tidak lancar yang berjumlah 3.755.000 pada tahun 2010, pada tahun 2009 di 3.514 juta rupiah. Di sini ada kewajiban dan ekuitas. Nah, di tahun 2010 itu kewajibannya ada sebesar 990 juta. Pada tahun 2009-nya ada di angka 96 juta 392 ribu. Nah, di sini ada kewajiban tidak lancar. Jumlah kewajiban tidak lancar di tahun 2010 sebesar 1.103 juta 903 ribu. Di tahun 2009 di angka 1.075 juta 781 ribu. Jadi jumlah kewajiban dan ekuitasnya ada di angka 3.753.000 di tahun 2010, di tahun 2009 di angka 3.514 juta di tahun 2010. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Pada tahun 2010 jumlah pendapatannya itu sebesar 3.810 juta. Di tahun 2009 sebesar 3.461 juta. Di sini ada laba usahanya di sini ada beban pokok penjualan. Di tahun 2010 sebesar 2.474 juta. Di tahun 2009 2.278 juta. Di sini laba usahanya di tahun 2010 di angka 369 juta, di 2009 di angka 333 juta. Di sini ada penghasilan beban dan lain-lain seperti penghasilan bunga, rugi selisih kurs bersih, laba atas penjualan investasi jangka pendek, laba penjualan aset tetap, lain-lain dan penghasilan laba bersih.
Nah, jadi laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2010 itu ada 399 juta, di 2009-nya itu ada 361 juta. Jadi laba bersih per saham yaitu 44 juta pada tahun 2010, di tahun 2009 42 juta. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Pada tahun 2010 jumlah pendapatannya itu sebesar 3 miliar 810 juta. Di tahun 2009 sebesar 3 miliar 461 juta. Di sini ada laba usahanya di sini ada beban pokok penjualan di tahun 2010 sebesar 2 miliar 474 juta, di tahun 2009 2 miliar 278 juta. Di sini laba usahanya di tahun 2010 di angka 369 juta, di 2009 di angka 333 juta. Di sini ada penghasilan beban dan lain-lain seperti penghasilan bunga, rugi selisih kurs bersih, laba atas penjualan investasi jangka pendek, laba penjualan aset tetap, lain-lain dan penghasilan laba bersih. Nah, jadi laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2010 itu ada 399 juta, di 2009-nya itu ada 361 juta. Jadi laba bersih per saham yaitu 44 juta pada tahun 2010, di tahun 2009 42 juta. Pendirian perusahaan. PT Ramayana Lestari Sentosa didirikan di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1983 berdasarkan akte notaris Muhammad Hendarmawan SH nomor 60 pada tanggal yang sama. Akte pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor C2 5877 HT 0101 tahun 85 tanggal 17 September 1985 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 9 tambahan nomor 589 tanggal 3 Oktober 1985. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir, dengan akte notaris Rianto SH nomor 13 tanggal 30 Mei 2008 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan AHU 29866 AH 0102 tahun 2009 pada tanggal 2 Juli 2009. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan utama perusahaan adalah perdagangan umum yang menjual berbagai macam barang seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan produk-produk kebutuhan sehari-hari melalui gerai serba ada atau departemen store milik perusahaan. Pada tanggal 30 September 2010, jumlah gerai yang dioperasikan oleh perusahaan terdiri dari 110 gerai dengan nama Ramayana, 5 gerai dengan nama Robinson, 2 gerai dengan nama Cahaya, dan 2 gerai dengan nama Orangemart yang berlokasi di Jakarta. Robinson 2 gerai Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, Sumatera, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Kantor pusat perusahaan berdomisili di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 220 A dan B, Jakarta
10250. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Penawaran efek perusahaan. Selanjutnya, perusahaan telah melaksanakan transaksi-transaksi permodalan sebagai berikut. 1. Pada tanggal 15 September 1997, perusahaan menerbitkan saham bonus di mana setiap pemegang satu saham lama menerima satu saham baru. Jumlah saham yang beredar menjadi sebesar 700 juta saham. 2. Pada tanggal 8 Juni tahun 2000, perusahaan mengubah nilai nominal dari Rp500 penuh per saham menjadi Rp250 penuh per saham. Jumlah saham yang beredar menjadi sebesar 1,400 miliar saham. 3. Pada tanggal 18 Juni 2004, perusahaan kembali mengubah nilai nominal dari Rp250 penuh per saham menjadi Rp50 penuh per saham. Jumlah saham yang beredar menjadi sebesar 7 miliar per saham. 4. Pada tanggal 4 Juli 2005, perusahaan telah menerbitkan saham baru sejumlah 32 juta saham sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi oleh karyawan ESOP. Jumlah saham yang beredar menjadi sebesar 7.032 miliar saham catatan 2N dan 10. 5. Pada tanggal 2 Oktober 2006, perusahaan telah menerbitkan saham baru sejumlah 32 juta saham dengan pelaksanaan hak opsi oleh karyawan ESOP. Jumlah saham yang beredar menjadi sebesar 7,064 miliar saham catatan 2N dan 10. 6. Pada tanggal 28 Juli 2010, perusahaan telah menerbitkan saham baru sejumlah 32 juta saham sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi oleh karyawan ESOP. Jumlah saham yang beredar menjadi sebesar 7,96 miliar saham. Seluruh saham perusahaan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia. Dasar penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun secara ekosistem sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK dan Peraturan BAPEPAM LK nomor 8.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan atau historical cost, kecuali investasi jangka pendek yang dinyatakan sebesar nilai wajar dan persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antar harga perolehan atau nilai realisasi bersih atau the lower of cost or net realizable value. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas ke dalam aktivasi operasi, investasi, dan penandaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah rupiah. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek terdiri dari investasi dalam efek hutang atau obligasi dan notes, ekuitas atau saham, dan reksadana. Diklarifikasikan dengan efek tersedia untuk dijual. Efek yang tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar. Nilai wajar saham dan obligasi rupiah berdasarkan nilai yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada hari terakhir Bursa
dalam bulan yang bersangkutan tanggal 30 September 2010 dan 2009. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada tanggal neraca akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan pada akun laba rugi yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual dalam komponen ekuitas dan akan dikreditkan atau dibebankan pada usaha saat realisasi. Biaya perolehan efek yang dijual ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Persediaan efektif tanggal 1 Januari 2009, perusahaan menerapkan PSAK nomor 14 revisi 2009. Persediaan yang mengganti PSAK nomor 14 tahun 1994, persediaan penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. The lower of cost or net realizable value. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak atau disebut moving average method yang meliputi seluruh biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut sampai ke lokasi dan kondisi saat ini. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah taksiran harga jual yang wajar setelah dikurangi dengan taksiran beban untuk menyelesaikan dan beban lainnya yang diperlukan hingga persediaan dapat dijual. Penyisihan persediaan usang dan hilang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun. Aktiva tetap. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya peroleh dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat, sharing amount. Aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya penyusutan. Penurunan nilai aset. Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan adanya indikasi peristiwa atau perubahan kondisi yang mengidentifikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan seluruhnya pada setiap tanggal pelaporan. Apabila kondisi tersebut terjadi, perusahaan diharuskan untuk menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali atau recoverable amount atas semua asetnya dan mengakuinya sebagai kerugian dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Beban pajak penghasilan. Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat
aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat hasil ketetapan diterima atau jika perusahaan mengajukan keberatan pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan. Laba per saham atau LPS. LPS dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan. Rata-rata tertimbang sejumlah saham yang beredar untuk tahun 2010 dan 2009 masing-masing berjumlah 7,096 miliar saham dan 7,064 miliar saham. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kas dan setara kas. Di sini ada kas dari beberapa pihak bank, yaitu pihak ketiga. Di tahun 2010 ada 23 juta, di tahun 2009 ada 15 juta. Terus di sini ada total jumlahnya yaitu sebesar 923 juta pada tahun 2010. Pada tahun 2009 itu sebesar 972 juta. Nah, terus saya akan menjelaskan yaitu aset tetap pada tahun 2010. Di sini ada biaya perolehan sebesar 1.823 juta. Nah, di sini ada akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 878 juta. Jadi di total sama nilai baku yaitu sebesar 944 juta. Dan di saldo akhirnya tersisa 1.134 juta. Nah, sekarang di tahun 2009 ada biaya perolehan. Jadi jumlah biaya perolehannya yaitu sebesar 1.641 juta rupiah. Terus di sini ada akumulasi penyusutan sebesar 752 juta. Jadi nilai bakunya yaitu 888 juta. Jadi saldo akhir di tahun 2009 itu sebesar 949 juta. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu modal saham. Pemegang saham dan pemilik saham perusahaan pada tanggal 30 September 2010 dan 2009. Jadi pemegang saham yang pertama itu ada PT Ramayana, Makmur Sentosa sebesar 3.165 juta pada tahun 2010 itu. Terus ada Paulus Tumewu itu sebagai presiden komisaris sebesar 260 juta. Terus ada masyarakat masing-masing dengan pemilikan kurang dari 5% sebesar 2.871 juta. Jadi total pemegang saham pada 2010 itu sebesar 7.096 juta. Terus di tahun 2009 pemegang saham yaitu yang pertama ada PT Ramayana Makmur Sentosa sebesar 3.965 juta. Terus ada Paulus Tumewu presiden komisaris sebesar 260 juta. Terus masyarakat masing-masing pemilikan lebih dari kurang 5% sebesar 2.839 juta. Jadi jumlah pemegang saham pada tahun 2009 itu sebesar 7.064 juta. Dividen kas dan pembentukan cadangan umum. Dalam rapat umum
pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2010 yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Rianto SH nomor 11, para pemegang saham menyetujui untuk membagikan dividen kas sebesar Rp25 penuh per saham atau seluruhnya sejumlah Rp176,6 miliar serta menyisihkan laba bersih tahun 2009 sebesar 5 miliar sebagai dana cadangan umum. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2009 yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Rianto SH nomor 8, para pemegang saham menyetujui untuk membagikan dividen kas sebesar Rp31 penuh per saham atau seluruhnya sejumlah Rp218,984 miliar serta menyisihkan laba bersih tahun 2008 sebesar 5 miliar sebagai dana cadangan umum. Terus saya akan menjelaskan yaitu pendapatan. Jadi di sini ada penjualan barang beli putus pada tahun 2010 itu sebesar 3 miliar 401 rupiah. Pada tahun 2009 itu ada 3 miliar 85 juta rupiah. Terus ada penjualan Konisiani sebesar 1 miliar 43 juta pada tahun 2010. Pada tahun 2009 sebesar 1 miliar 304 juta. Terus ada beban penjualan sebesar, kalau beban kan dikurangin ya, jadi tanda kurung 1 miliar 27 juta di tahun 2010. Di tahun 2009 sebesar 928 juta. Terus ada komisi penjualan sebesar 408 juta pada tahun 2010. Pada tahun 2009 sebesar 376 juta. Terus jumlah pendapatannya pada tahun 2010 sebesar 3 miliar 810 juta. Terus di tahun 2009 sebesar 3 miliar 461 juta. Terus saya akan menjelaskan beban usaha seperti gaji dan tunjangan lainnya, listrik dan energi, sewa bersih, penyusutan dan lain-lain. Di tahun 2010 itu beban usahanya yaitu sebesar 966 juta. Di tahun 2009 yaitu sebesar 849 juta. Kesimpulannya, kinerja keuangan utama. Pendapatan bersih meningkat dari 3,46 triliun pada tahun 2009 menjadi 3,81 triliun pada tahun 2010, naik sekitar 10%. Laba kotor naik dari 1,18 triliun menjadi 1,34 triliun. Laba bersih meningkat dari 301 miliar pada 2009 menjadi 318 miliar pada 2010. Laba per saham dasar juga naik menjadi 44,80 dari sebelumnya 42,63. Posisi keuangan, total aset naik dari 3,51 triliun menjadi 3,76 triliun. Kas dan setara kas sebesar 928 miliar. Ekuitas perusahaan meningkat dari 2,44 triliun menjadi 2,65 triliun. Liabilitas total mengalami sedikit peningkatan dari 1,08 triliun menjadi 1,10 triliun. Cukup sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.